وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa nifidin azani Allah wa alaikum. Alhamdulillah, kita sampai di bab 152 dari 600-an bab yang akan kita tuju insyaallah. Kita sampai di 152, kita masuk di bab al-ayyab, yaitu orang-orang yang suka nyebar aib. Ya, jadi ini dimasukkan sebagai bab khusus karena spesial nih orang-orang kayak gini nih, gitu kan. Yang sering kita temui, sering kita jumpai, sering kita dapati di sekitar kita. Atau jangan-jangan itu adalah kita. Maka ketika ini adalah hal yang jelek dalam kitab ini, maka sebaiknya kita hindari. Kalau itu adalah hal yang baik, maka sebaiknya kita lakukan. Jadi inti dari ajaran Islam itu yaitu takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sekuat tenaga, semaksimal mungkin. An Abi Dihya Hukaim bin Sa'ad qala, dari Abi Dihya Hukaim bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Aliyan yaqulu, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, la takunu ujulan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang tergesa-gesa, buru-buru, tidak berpikir dengan matang. Ya. Kemudian mudabi'a buduron, yang suka menyebarkan kekejian. Mudafi'a mudayyi'a buzuron, bukan buzuron, suka menyebar luaskan kejelekan. Orang lain punya kejelekan apa, langsung buru-buru disebarkan ke orang lain. Fa inna min waraikum bala'an mubarrohan, karena sesungguhnya di belakang kalian ada bencana yang akan menyakitkan, muklahan, dan menyuramkan, mutamahilatan rudduhan, serta yang berlangsung lama, berlarut-larut, nggak selesai-selesai. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya sikap-sikap ini akan menyebabkan bencana yang besar. Yaitu apa? Terburu-buru. Pengalaman pemilu yang lalu, dapat berita ke WA atau di mana gitu, di grup WA atau di medsos, langsung kita sebarkan. Dapat kabar calon ini jelek gitu, langsung disebarkan. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, fa inna mi waraikum balaan, karena sesungguhnya di belakangnya itu akan ada bencana yang mubarrohan, yang sangat menyakitkan gitu. Dan benar gitu kan. Ketika sekelompok manusia membenci manusia yang lain, jadi nggak cuma satu orang dengan orang lain, tapi sudah kelompok nih, pendukung A dan pendukung B, ya akhirnya ketika ketemu berantem. Dan anak sama bapak yang satu rumah satu atap pun bisa berantem hanya karena calon yang kalau dia jadi juga hidupnya nggak ngaruh sama sekali. Artinya ketika si pendukungnya ini, gitu, misal awalnya bekerjanya serabutan, gitu, begitu calon yang didukung mati-matian naik, ya dia tidak tiba-tiba jadi lurah atau bupati, ya tetap serabutan. Tapi silaturahmi malah terputus. Maka apa yang disampaikan Nabi SAW 1400-an tahun yang lalu, ini justru malah terjadi hari ini. Dan Nabi wanti-wanti gitu, jangan buru-buru, ya, dan juga jangan suka menyebarluaskan kejelekan, karena itu akan jadi bencana. Ya. Jadi nggak selalu desas-desus itu harus kita sebarkan. Qila wa qala itu jangan sampai justru menjadikan balaan mubarrohan,
yang sangat menyakitkan, muklahan, yang kemudian membuat wajah itu menjadi suram. Wajah suram itu artinya apa? Ketika kemudian ada kerusuhan, ada kekacauan gitu kan, pasti kita menyesal gitu. Dan orang-orang yang suka menyebarkan keburukan itu ya jelek banget gitu. Kalau kita perhatikan muka-mukanya orang-orangnya itu kan jelek-jelek gitu. Bukan karena orang yang jelek. Jadi walaupun ganteng pun terus jadi terlihat jelek gitu. Wa umurun mutamahilatan rudduhan, dan perkara yang fitnahnya berkelanjutan dan terus-menerus berlangsung lama. Jadi inilah kehebatan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, di mana beliau SAW mendapatkan wahyu atau kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan pada saat itu, tapi sampai hari ini, ya justru itu terjadinya hari ini. Mungkin pada waktu itu belum terjadi atau belum ada yang modelan kayak gini, ya. Karena Nabi SAW mengingatkan la takunu aujulan, jangan menjadi orang-orang yang terburu-buru gitu. Mudzayi'a budron, dalam menyebarluaskan kejelekan. Karena di ujungnya itu ada balaan mubarrohan. Kalau ini kita lakukan, ya, maka yang ada adalah muncul penyesalan yang sangat besar karena akan ada bencana yang besar dan menyuramkan wajah pelakunya, serta fitnahnya akan terjadi terus-menerus dan nggak akan selesai-selesai, berlangsung lama. Sampai hari ini kan, kalau sebenarnya kalau kita ngomongkan kemarin ya, pemilu kemarin ya, kalau bukan karena apa istilahnya Pak Prabowo sama Sandiaga Uno mau jadi menteri, mungkin di masyarakat mungkin masih panas sampai hari ini. Nah, yang satu nyebut cebong, yang satu nyebut kampret gitu kan, yang satu lagi nyebut pokoknya banyaklah sebutan-sebutan nggak jelas kayak gitu. Ya, dan ini sebagai sebuah bangsa ini justru ini berkelanjutan dan berlangsung lama, itu menjadi fitnah yang jelek itu, yang akan merongrong eksistensi suatu bangsa. Ya, sehingga harusnya ya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang suka menebarkan fitnah. Ya, sayangnya ini yang mendengar hadis ini ya cuman kita nih, berapa orang nih? 15 orang. Kalau sekiranya mayoritas penduduk Indonesia dengar ini gitu kan, ya tentu akan sadar gitu. Misalnya yang ngomong Nabi SAW mengingatkan gitu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ketika dapat berita, dapat kabar, ya langsung disebar-sebarkan tanpa disaring-saring dulu. Karena ujungnya nanti adalah penyesalan, antara ada fitnah yang yang besar yang mungkin terjadi. Kita sampai di hadis nomor 328. Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, idza aratta an tadhkura uyuba sahibika, apabila kamu ingin menyebutkan aib saudaramu, fadhkur, maka hendaklah sebelum itu fadhkur, sebutlah atau ingatlah uyuba nafsika, aibmu sendiri gitu. Dalam kalimat lain, Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kamu mau menghisap orang lain, hisap dirimu dulu lah. Nah, jadi sebelum kamu dihisap di akhirat, kamu hisap dulu dirimu sendiri. Sekarang gimana? Ya, termasuk ketika kita mau mengkritik habis-habisan orang lain, ya, maka kritik dulu diri kita sendiri. Dan kisahnya yang menarik itu apa? Kalau kita ngomongkan konteks negara, gitu. Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, gitu. Itu ketika Umar bin Khattab mau lengser, sebelumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika Abu Bakar As-Siddiq masih menjabat, Abu Bakar As-Siddiq itu berpesan kalau nanti khalifah setelahku adalah Umar bin Khattab. Nah, begitu Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, gitu kan, sebagai Amirul Mukminin. Nah, para sahabat bertanya, gitu, gimana dengan khalifah setelahnya? Apa enggak Ibnu Umar aja? Nah, Umar bin Khattab itu malah marah ketika dikatakan seperti itu. Dan Umar bin Khattab mengatakan, cukuplah
Umar bin Khattab saja, Umar saja yang menanggung beban khalifah ini, kekhalifahan ini. Dari keluarga Khattab cukuplah saya saja, aku tok wae, anakku ora usah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, jangankan dia memimpin negara, memimpin kaum muslimin, lawang dia ngurusin talak dia aja nggak bener kok. Jadi Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam kondisi masih haid, belum suci. Nah, sehingga Umar bin Khattab menjadikan itu dasar, lalu dia ngurusi talak aja gagal kok, nggak sesuai dengan kaidah yang benar kok. Masa istilahnya mbok suruh mimpin kaum muslimin. Jadi cukuplah Umar bin Khattab saja dari keluarga Khattab, Al-Khattab yang menanggung penderitaan, menanggung beban ngurusi kaum muslimin. Jadi Umar bin Khattab pun melarang gitu, anaknya untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, artinya kalau kembali ke sini gitu kan, itu contoh dari Umar bin Khattab bahwasanya seorang muslim itu harusnya ya kan ketika melihat orang lain, dalam hal ini mungkin nanti kalau pemilu dan seterusnya gitu, ya jangan melirik sisi aibnya, karena aibnya bisa jadi kita pun juga punya banyak gitu ya. Tapi kalau emang kita mau memilih, ya tentu ditimbang-timbang dari sisi baiknya aja gitu. Karena kalau nyari jeleknya, ya namanya manusia pasti ada jeleknya. Ini kalau konteksnya pemilu. Tapi ini berlaku umum ya. Jadi pada siapapun yang pengen ya menjelek-jelekan orang lain, maka ingat dulu aibmu. Ya. Barangkali aibmu ternyata lebih banyak. Wanifitina jani Allah wa iyyakum. Kita masuk di hadis yang ke 329. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fi qaulihi azza wa jalla, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Quran surat Al-Hujurat ayat 11, qala Ibnu Abbas mengatakan, la yat'an ba'dukum ala ba'din, janganlah bagian di antara kalian menuduh sebagian yang lain. Jadi tafsir menurut Ibnu Abbas, ayat wala talmizu anfusakum itu adalah la tal'an ba'dukum ala ba'din, jangan saling menuduh sebagian yang lain dari sebagian yang lain. Artinya bisa jadi yang menuduh yang melakukan hal yang sama-sama jeleknya gitu loh, nggak usah saling nuduh lah. Introspeksi aja sendiri. Ya. Tapi kalau memang kedudukannya atau permasalahannya dibawa di depan hakim, ya tentu hakim yang memutuskan. Gitu. Nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau cuma tuduh menuduh akhirnya rusuh, itu mendingan nggak usah. Hadis nomor 330, Abu Jubairah bin Ad-Dohab, dari Abu Jubairah bin Ad-Dohab, qala, beliau berkata, fina nazalat, ketika turun ayat fi Bani Salamah, mengenai Bani Salamah, wala tanah bazu bil alqab. Ayatnya tadi di atasnya ini wala talmizu anfusakum, lanjutannya wala tanah bazu bil alqab. Qala, beliau berkata, qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa minna rajulun illa lahu isman. Ketika Rasulullah SAW datang mengunjungi kami, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali ia yang memiliki dua nama. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, lalu Nabi SAW memanggil yang bersangkutan, ya fulan, wahai fulan, fayaqulun, maka orang-orang mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah innahu yaghdabu minhu. Ia marah dipanggil dengan nama itu. Jadi ya fulan di sini ada catatannya, bahasanya Nabi SAW memanggil dengan panggilan. Jadi Nabi tahunya misal namanya Bambang gitu, panggilannya Semprul misalnya, misal itu. Nabi tahunya ini orang panggilannya Semprul gitu. Nah, begitu dipanggil Semprul, gitu, dia marah gitu kan. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ia marah dipanggil dengan nama itu. Nah, sehingga dengan sebab itu turunlah ayat wala tanabazu
bil alqab. Jangan kamu memanggil atau dengan gelar-gelar julukan yang buruk, itu yang namanya laqab. Artinya kalau itu nggak diridhoi sama orang yang dipanggil, ya jangan dipakai gitu. Ya. Jadi kalau ada orang dipanggil apa namanya semprol, dia nggak mau, ya jangan dipakai gitu. Tapi kalau emang dia memperkenalkan diri gitu kan, sebagai Pak Selamat Pincang misalnya gitu, karena emang dia pincang atau gejik misalnya gitu, ya itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau dia sebagai orang yang pincang dipanggil gejik nggak mau, atau dipanggil pincang nggak mau, ya jangan dipakai. Ya ini sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian labeli atau seseorang itu dengan lakopnya. Dia punya nama yang diberikan bapaknya, yang diberikan orang tuanya, maka panggil dengan itu. Ya. Kecuali dia memperkenalkan diri dengan nama-nama yang lain. Kita masuk di hadis 331. An Ikrimah yaqulu, dari Ikrimah, ia berkata radhiyallahu an, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman. Aku nggak tahu siapa di antara dua orang yang buat makanan bagi temannya. Ya. Ada dua orang, kemudian siapa yang bikin makanan saya nggak tahu. Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Apakah itu Ibnu Abbas ataukah Ibnu Umar? Gitu kan. Fa bainal jariyatu ta'malu baina aidihim idh qala ahaduhum laha ya zaniyah. Ya zaniyah. Kemudian ketika budak wanita bekerja di antara mereka, lalu ada salah seorang dari mereka yang berkata, ya zaniyah, wahai pezina. Jadi budaknya yang sedang bikin makanan malah dipanggil wahai pezina. Faqala mah. Maka Ibnu Umar berkata, Ibnu Abbas berkata, mah apa ya? Wah, gitu, kaget itu. In lam tahiddaka fid dunya tahiddaka fil akhirah. Jika tidak dilaksanakan had hukuman gitu, untuk kamu karena kamu manggil sembarangan tadi gitu di dunia, maka kamu akan mendapatkan hukumannya di akhirat. Faqala faraita in kana kadza wa kadza. Lalu orang itu berkata, bagaimana kalau ia memang berbuat demikian gitu. Artinya ngomong ke si budak itu pezina gitu. Terus dimarahi sama Ibnu Abbas, kemudian dia malah mengatakan, "Duh, nah, emang dia berzina gimana?" Gitu. Bisa jadi toh dia berzina toh gitu kan. Qala innallaha la yuhibbul fahisya al-mutafahis. Allah itu enggak suka sama orang yang berbuat keji dan orang yang sengaja berbuat keji. Ibnu Abbas alladzi qala innallaha la yuhibbul fahisya al-mutafahis. Ibnu Abbas lah yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak suka orang yang keji dan orang yang sengaja berbuat keji, atau orang yang berkata-kata keji. Ya, artinya kamu kan nggak tahu, kamu kan nggak punya bukti soal apa yang mau omongkan, gitu. Ya nggak usah ngomong kayak gitu kan. Karena kalau sampai ya kan kamu nggak punya bukti, kamu bisa dihukum di dunia, bisa juga dihukum nanti di akhirat kalau itu nggak ditegakkan di dunia. Ya, kemarin di awal-awal bab itu ada bab tentang perbudakan. Ya, ketika orang sahabat menganiaya budaknya, maka kafarahnya kalau pengen ditebus dosanya adalah membebaskan budaknya, maka budaknya dibebaskan. Maka dalam hal ini dia sudah menghina budaknya, ya maka diingatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kamu bisa jadi dihukum di dunia, kalau enggak ya di akhirat. Maka Allah tidak suka sama orang yang suka berbuat keji atau yang suka ngomong keji, ngomong-ngomongan yang jelek, ngomong-ngomongan yang buruk, menuduh orang yang enggak gitu. Kemudian kita sampai di hadis 332. An Abdillah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdillah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, laisal mu'minu bitta'an. Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, walal la'an, dan suka melaknat, ya, nyumpahin orang, walal fahish, dan bukan mukmin yang sempurna, itu orang yang suka berbuat keji, walal badi, dan juga yang berkata-kata kotor. Artinya kalau kita ingin menjadi mukmin yang sempurna, mukmin yang baik, maka ya kita harus belajar untuk tidak mencela, belajar untuk tidak melaknat, belajar untuk berusaha keras untuk tidak berbuat keji, dan juga untuk tidak berbuat
atau mengatakan perkataan-perkataan yang kotor.